Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang menyaksikan video ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatannya di tengah pandemi. Oke, kita langsung saja khusus untuk kelas 8 SMP Muhammadiyah 3 di kelas unggulan dan plus. Kamu sedang menyaksikan video ini, pembahasan kunci jawaban terkait dengan LKS Mandiri yang sudah Bapak tugaskan minggu lalu, pilihan berganda nomor 1 sampai 20 dari halaman 25 sampai halaman berikutnya terkait dengan bab 2 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, LKS-nya seperti ada di layar, kamu bisa lihat. Nah, tugasnya sudah kamu ketahui, yaitu kemarin Bapak tugaskan dari halaman 26 ya, 26 sampai dengan halaman 28, khususnya di pilihan berganda nomor 1 sampai 20. Dalam video ini kamu tidak akan sepenuhnya mendapatkan penjelasan terkait dengan jawaban-jawaban itu, tapi kamu akan mendapatkan jawaban yang tepat terkait dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Oke? Kita mulai langsung dengan pertanyaan pertama. Nomor 1. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti ya, B, membentuk. Kamu kalau sudah langsung searching di Google langsung dapat. Kamu mengecek dari pembelajaran kita juga bisa didapatkan di halaman 19 di bagian bawah. Situ sudah langsung memberikan sebuah pengertian. Konstitusi merupakan suatu pernyataan mengenai bentuk. Nah, di sini saja sudah kita bisa pahami, tapi bagi yang sudah mendapatkannya dan melalui searching Google juga sudah bagus. Nomor 2. Pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri disebut ya, B, konstitusi. 3. Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Pernyataan ini berasal dari tokoh yang bernama ya, B, K.C. Were. Nomor 4. Ciri demokrasi perihal kekuasaan diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ya, keempat, alinea keempat D. Kita lanjut. Nomor 5. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke ya, D, keempat. Nomor 6. Nilai-nilai universal Indonesia tertuang dalam ya, B, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kenapa pembukaan? Karena tertuang di situ nilai-nilai luhur, nilai-nilai universal yang digali dari sejarah bangsa kita. Nomor 7. Hukum kodrati pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam alinea hukum kodrati. Ya, A, pertama. Di alinea pertama tertuang di situ kemerdekaan hak segala bangsa. Itu hukum kodrati, hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Nomor 8. Hubungan antar alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah ya, A, saling berhubungan. 9. Pernyataan proklamasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditegaskan dalam alinea ya, nomor 9 B, kedua. Kemudian nomor 10. Sebelum melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh ya, B, MPR. Karena waktu itu belum dibentuk namanya pemungutan suara seperti pemilu ya sampai sekarang. Dulu langsung oleh MPR. 11. Negara Indonesia adalah 11. Negara Indonesia dalam membuat segala keputusan harus melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut menunjukkan penerapan dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke B, 3. Ya benar, 3 ya. Nanti kita lihat halaman 20. Nomor 12. Berikut yang bukan merupakan hal penting yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah
Ini agak sulit menjawabnya, tetapi kita bisa coba pilih. Nomor 12 adalah C. Asas kerohanian negara. 13. Materi yang tidak terkandung dalam UUD NRI tahun 1945 adalah ya D. Hubungan dengan negara lain. Nomor 14. Berikut yang bukan merupakan contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah adalah ya B. Berpartisipasi dalam tim volunteer. Apa volunteer Pak? Relawan korban bencana alam di daerah lain. Nah, itu kan di luar dari sekolah ya. Nomor 15. Berikut yang bukan contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di lingkungan masyarakat luas adalah ya C. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, ini tadi kan tentang sekolah, sedangkan ditanyakan adalah tentang masyarakat, lingkungan masyarakat. Nomor 16. Indonesia mengirim sejumlah pasukan untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di negara A. Adapun di negara A sedang terjadi perang saudara. Hal tersebut merupakan perwujudan dan dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke ya 16 D alinea keempat. Itu menjaga ketertiban dunia ya. Nomor 17. UUD NRI tahun 1945 secara resmi berlaku di Indonesia sejak ini sesuai dengan hasil keputusan PPKI waktu kelas 7 ya B 18 bulan 8 1945 atau 18 Agustus 1945. Nomor 18. Sumber hukum positif negara Indonesia adalah ya C. Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Nomor 19. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis disebut konvensi, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Uraian tersebut merupakan fungsi UUD NRI tahun 1945 ya. Nomor 19 B. Hukum dasar. Nomor 20. Pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan ketatanegaraan merupakan fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai ya D. Alat pengatur. Pembagian antara pemerintah dan non-pemerintah itu sebagai alat pengatur. Demikian dulu pembahasan kunci jawaban terkait dengan tugas yang kemarin Bapak berikan kepada kalian. Silahkan kamu kerjakan juga bab 1 untuk pengayaan di rumah. Nanti akan Bapak buat videonya untuk kegiatan kamu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.